Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang. Reji, mic-mu matiin aja. Capek aku. Reji, ini banget dah. Ya. Diam kau, Ji. Udah, yuk. Bisa yuk. Stop diam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya dan juga Ibu Iza selaku pengampu mata kuliah. Di sini kami akan menerangkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Badan Golgi dari kelompok 2. Sebelumnya akan kami perkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitria Puspitasari, ada Rezi Pranata, ada Arlita Rahmasari, ada Faikotur Nurul, ada Rafiqah Nafisa Mustaqim, ada Zahratul Aini, Munirah Fatimah Adha, dan Sabdalina Izzatul Wildan. Selanjutnya akan diterangkan oleh kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa itu Badan Golgi? Badan Golgi merupakan organel berbatas membran di dalam sel eukariota yang berperan dalam berbagai fungsi penting, meliputi yang pertama, mengemas bahan-bahan sekresi yang dilepaskan dari sel. Kedua, pemrosesan protein meliputi glikosilasi, fosforolasi, sulfasi, dan proteolisis selektif. Yang ketiga, tempat utama sintesis karbohidrat, menyortir dan mendistribusi produk-produk retikulum endoplasma. Yang keempat, sintesis glikolipida, dan yang terakhir, proliferasi elemen-elemen membran untuk membran plasma. Akan dilanjutkan ke anggota selanjutnya. Oke. Badan Golgi adalah organel sel yang terdiri dari serangkaian kantong pipih dan saluran membran yang berfungsi untuk memproses, memodifikasi, dan mengirimkan protein dan lipid ke tempat yang tepat di dalam sel atau keluar sel. Struktur badan Golgi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu cis Golgi, medial Golgi, dan trans Golgi. Cis Golgi adalah bagian yang paling dekat dengan retikulum endoplasma, sedangkan trans Golgi adalah bagian yang paling jauh dari retikulum endoplasma. Medial Golgi terletak di antara cis Golgi dan trans Golgi. Selain itu, badan Golgi juga memiliki vesikel transportasi yang membantu mengirimkan protein dan lipid ke tempat yang tepat di dalam sel atau keluar sel. Struktur badan Golgi pada kebanyakan sel terutama berfungsi dalam hubungannya dengan fungsi sekresi. Permukaan pembentukan yang terletak di dekat inti atau di dekat bagian khusus dari retikulum endoplasma yang tidak memiliki ribosom dinamakan retikulum endoplasma transisi. Membran inti dan retikulum endoplasma halus adalah sumber vesikula-vesikula sederhana yang berfungsi dengan permukaan pembentukan. Beberapa vesikula-vesikula besar dibentuk dari permukaan matang, dinamakan vesikula sekresi, dan kelak akan berfungsi dengan membran plasma. Jika vesikula-vesikula dilepaskan dari permukaan matang badan Golgi, juga kemungkinan terbentuknya struktur-struktur internal sel, seperti yang terjadi selama pembentukan akrosom pada sel sperma atau pembentukan lisosom. Adapun kantong pipi tidak bersambung, saling bertumpuk, dan ada yang menyerupai jala badan Golgi. Terdapat bagian yang dekat dengan RE disebut dengan icis, dan dekat dengan membran plasma disebut dengan trans. Berfungsi sebagai pusat pengendali jalannya eksistensi protein dikenal dengan trans Golgi network.
Pada proses ini, membran sinyal apakah protein sudah terlipat dengan benar dan menentukan kemana protein tersebut akan disalurkan. Apabila protein sudah siap disalurkan, jika sudah siap akan disalurkan di antara disalurkan menuju target oleh vesikel. Apabila protein tidak berhasil terlipat, maka pada membran plasma protein akan dipecah menjadi bahan baku pembuatan protein kembali. Gambar tersebut menunjukkan skema transport di dalam badan Golgi dengan artian sebelumnya, secara morfologi, badan Golgi menunjukkan suatu polaritas yang terkait secara langsung dengan fungsi organel. Di dalam sel-sel sekresi, kompleks Golgi merupakan suatu pusat fungsional dalam rantai sekresi. Elemen-elemen penghubung lintasan sekresi tersebut adalah retikulum endoplasma, vesikula transisi, kompleks Golgi, vesikula sekresi, dan membran plasma. Gambar tersebut menunjukkan skema transport di dalam badan Golgi dengan artian lintasan ketori meliputi minimal 6 tahap, yaitu 1 tahap sintesis, kemudian tahap segregasi, ketiga tahap transport intraseluler, yang keempat tahap konsentrasi, kelima tahap penyimpanan, dan 6 tahap pengeluaran. Selama berlangsungnya sekresi, terjadi aliran materi dari retikulum endoplasma ke arah badan Golgi. Permukaan cekung badan Golgi yang terorientasi ke arah retikulum endoplasma disebut permukaan pembentukan atau permukaan cis. Sedangkan permukaan cembung yang terorientasi ke arah permukaan sel disebut permukaan matang atau permukaan trans. Pada permukaan matang badan Golgi dibentuk vesikula-vesikula sekresi, sedangkan pada permukaan pembentukan terdapat vesikula-vesikula transport yang dibentuk dari membran retikulum endoplasma. Selama berlangsungnya proses sekresi, terjadi aliran materi yang dibentuk dalam retikulum endoplasma dan bergerak melalui permukaan badan Golgi dari permukaan pembentukan ke permukaan matang. Selanjutnya bergerak secara granula-granula sekresi pada daerah apikal sel dan pada akhirnya menuju ke membran plasma di mana bahan-bahan tersebut dikeluarkan. Selanjutnya, 3 sumber asal badan Golgi. Menurut Seller dan Bianchi, 1983, sumber yang diusulkan diduga sebagai asal badan Golgi yaitu 1. Vesikula-vesikula yang berasal dari membran luar saluran inti atau retikulum endoplasma, 2. Vesikula-vesikula atau struktur sitoplasma yang lain, 3. Pembelahan dari badan Golgi yang telah ada di dalam sel. Beberapa bukti bahwa badan Golgi terbentuk pada zona eksklusi Seller dan Bianchi 1983 adalah sebagai berikut. 1. Sel-sel pada biji yang dorman pada umumnya tidak memiliki badan Golgi. 2. Pada telur kata badan Golgi tampang berkembang dari kelompok-kelompok vesikula yang terdapat pada zona eksklusif. Komposisi kimia badan Golgi, seperti halnya retikulum endoplasma, badan Golgi juga mengandung senyawa lipida yang terdiri atas fosfolipida dan lemak netral. Sedangkan protein, mikoprotein, dan enzim kandungan lemak, membran badan Golgi memiliki kandungan lipida yang berbeda dari lain. Sebagaimana yang ada pada tabel, sehingga dalam badan Golgi tidak mengandung kolesterol, asam lemak bebas, trigliserida, dan ester kolesterol. Yang kedua yaitu kandungan enzim. Analisa enzimatik dari badan Golgi yang diisolasi didapatkan bahwa badan Golgi mengandung enzim-enzim yang sangat heterogen. Misalnya enzim-enzim glikolisil transferase, oksidorudektase,
fosforase, dan sebagainya. Glikolitransferase atau biosintesis glikoprotein, dan juga ada enzim-enzim lain seperti fosfolipase A1 dan fosfolipase A2. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kandungan enzim. Analisa enzimatik dari badan Golgi yang diisolasi didapatkan bahwa badan Golgi mengandung enzim-enzim yang sama. Misalnya enzim-enzim glikolisis, transferase, oksidoreduktase, fosforase, dan sebagainya. Selanjutnya. Dan adapun enzim-enzim yang terkandung dalam badan Golgi ialah glikolisis transferase, yaitu biosintesis glikoprotein, salitransferase, UDP galaktosa ialah N-asetil glukosamin, galaktosil transferase, glikoprotein ialah galaktosil transferase, UDP N-asetil glukosamin, glikoprotein N-asetil glukosaminil transferase, sulfo dan glikosil transferase ialah biosintesis glikolipida, galaktoterebrosid sulfotransferase, CPM nana, laktosil siramide sialitransferase, CPM NANA ialah GM1 sialitransferase, CPM nana ialah GM3 sialitransferase, UDP galaktose ialah GM2 galaktosil transferase, UDP GAL NAC ialah GM3 N-asetil glukosaminil, oksidireduktase, NADH sitokrom C-reduktase, NADH sitokrom reduktase, fosfatase, 5 nukleotidase, adenosin trifosfatase, tiamin pirofosfatase, kinase, kasein fosfokinase, manosidase, transferase, lisolesitin, asil transferase, gliserol fosfat, fosfatidil transferase, fosfolipase A1, dan fosfolipase A2. Baiklah, selanjutnya. Dan adapun fungsi badan Golgi yaitu yang pertama asistensi pengemasan dan pelepasan hormon peptida, yang kedua sekresi kelenjar tiroid, yang ketiga proliferase membran-membran seluler, lalu yang keempat menyortir protein-protein untuk sasaran tertentu, yang kelima pembentukan dinding sel, dan yang terakhir pembentukan akrosom. Itu tadi hasil kerja kelompok kami. Banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.